biasanya kan ada ini kata-kata kayak wah ini pasti ada orang dalam. Calon taruna harus mengumpulkan berkas-berkasnya ada di sini. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di Jura Akasa Channel. Ya, kembali lagi dengan saya, Dela, Firman. Ya, kita berdua aja nih, masih tetap berdua. Ya. Yang kali ini mau bahas apa? Ini spesial banget, Kak. Oh, apa? Spesial tentang pelaksanaan tes SKD. Oh, tes SKD. Berarti ini tes kali pertama yang dilaksanakan oleh calon taruna tentunya ya, yang mendaftar pada Spinteltar 2021 jalur reguler pelapang bibitan. Iya. Nah, kali ini mereka akan tes di mana, Kak? Yang kita sekarang mengambil di salah satu yaitu Poltek Bank pastinya. Poltek Bank Surabaya ya? Iya. Tapi di sini ada 3 tempat lokasi yang di Surabaya. Iya. Jadi para peserta yang memilih lokasi Surabaya itu dibagi menjadi tiga lokasi, yaitu yang pertama BKN Kanrek 2 Surabaya, yang berada di Sidoarjo, yang kedua di Poltek Bank, dan yang ketiga di Poltek Pol Surabaya. Nah, kali ini kita akan membahas yang di Poltek Bank Surabaya. Bentar. Buat teman-teman semua nih yang di Surabaya, pasti kalian bukan Surabaya juga sih, semuanya ya kan? Iya, sekitar Jawa Timuran lah kalau nggak salah. Jadi ini tuh paling terpenting dari semua tes lah. Kalian harus bisa masuk ke tes SKD ini. Jadi di tes SKD ini itu yang dilaksanakan oleh BKN, tapi lokasinya kita ada di Poltek Bank. Itu semua murni karena mereka orang tua atau saudara itu bisa nonton langsung menyaksikan ya, live streaming di ini channel BKN. Ya, BKN 2. Ya. Khusus yang di Surabaya sama di sekitaran Jawa Timur. Jadi mereka tahu anaknya yang lagi tes itu posisi di mana sih peringkatnya gitu. Nilainya, skornya berapa, nilainya naik turun itu terrecord semua di situ karena biar transparan, biar biasanya kan ada ini kata-kata kayak wah ini pasti ada orang dalam. Nah, kali ini nggak ada kata-kata orang dalam. Kali ini benar-benar murni hasil dari peserta tersebut. Iya. Oke, nggak usah basa-basi ya. Iya, bentar Kak. Perlu Sobat Akasa ketahui, jumlah peserta tes yang di Poltek Bank Surabaya ini ada berapa? Ada 1.440. Oh ya, berarti 1.440 peserta yang melaksanakan tes di Poltek Bank Surabaya mulai tanggal 14 Juni sampai 17 Juni. Jadi, wow, 4 hari ya? Jadi kalian harus mempersiapkan, ini sudah ke bagian yang kedua. Jadi sudah tanggal 15 sekarang ya. Jadi udah tes yang kedua. Jadi udah jadi satu hari itu ada gelombangnya ada 3. Ada dibagi 3 sesi ya. Yang pertama pagi, yaitu mulai dari jam berapa Kak? Mulai peserta harus datang 60 menit atau 90 menit sebelum tes dimulai. Jadi kurang lebih jam 6:30 itu peserta sudah bisa masuk ke mengurusi beberapa berkas atau absensi. Kemudian peserta akan diarahkan ke ruang tunggu untuk menunggu pelaksanaan tes. Jadi di sesi SKD ini terbagi jadi 3 sesi ya. Dari pagi, siang, ya nggak siang-siang banget sih. Jadi satu sesi itu sebanyak 2 jam. Lebih tepatnya itu sesi pertama kurang lebih jam 8 dimulai. Kemudian sesi kedua itu kurang lebih jam 10 dan sesi selanjutnya yang terakhir yaitu jam 1. Oh, gitu. Jadi nanti kita akan tunjukkan ke beberapa lokasi untuk kalian biar tahu gimana sih alurnya untuk tes SKD di Poltek Bank Surabaya. Kenapa? Gini. Aku punya saran buat kalian yang di luar Surabaya, terutama di area Jawa Timur yang mau tes ke sini, kalian harus tahu di mana lokasinya Poltek Bank dulu. Karena apabila kalian tes di pagi hari, kalian takutnya nanti terburu-buru dan gitu. Belum tahu lokasinya. Iya, dan nggak tahu gimana sih nanti. Kenapa harus 60 sampai 90 menit sudah ada di sini? Karena ada beberapa tahap yang akan kalian jalani, yaitu mulai pengecekan rapid antigen, barang bawaan, semua lah berkas-berkas, terus di ruang tunggu, apapun gitu. Makanya kalian harus mempersiapkan itu teman-teman. Apalagi kalian yang di luar Jawa Timur, kalian harus bisa H-1 kalian sudah ada di Surabaya. Nah ya, itu tipsnya.
supaya biar tidak keteteran waktu hari hanya. Jadi sudah ada persiapan, istirahatnya waktunya Udah cukup. cukup, gitu. Tidak tergesa-gesa ke lokasi tes, karena kalau tergesa-gesa ke lokasi tes itu sangat mempengaruhi nanti hasilnya Anda saat melaksanakan tes. Iya. Itu sangat riskan. Ya, jadi untuk tes yang pertama ini kalian harus mempersiapkan betul-betul apapun gitu loh. Kalian sudah siap materinya, tapi ternyata kalian belum tahu lokasi atau Iya. apa, makanya takutnya nanti malah bikin Mentalnya down. ya gitu. Terutama mental, selain persiapan belajar, kalian tentu harus menyiapkan mental untuk hasilnya nanti kalian gimana hasil tesnya, yaitu mental menerima jika Anda lolos dan mental untuk menerima jika Anda gagal. Yang penting jangan putus asa di situ. Iya, tetap berjuang. Nah, kemudian ada beberapa perlengkapan atau yang 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 wajib wajib dibawa oleh peserta itu apa aja, Kak? Yaitu yang pertama KTP, pasti. Wajib itu ya. Wajib. Kartu peserta, full HP. Kenapa mereka harus membawa HP? Itu karena di awal karena ada barcode. Nanti kita tunjukkan deh Iya. apa aja lokasi-lokasinya. Dan harus membawa perlengkapan. Nah, perlengkapan tambahan. Iya. Terutama rapid ini antigen. membawa hasil rapid antigen atau swab PCR, Iya. kemudian membawa sarung tangan latex, kemudian face shield, kemudian memakai masker Masker. medis, terus selanjutnya membawa hand sanitizer. membawa hand sanitizer. Pasti. Jadi kalian harus wajib membawa itu dan harus mempersiapkan mulai malam atau yang bagi tesnya yang mulai pagi. Nah, kali ini tambahan yaitu pensil untuk mengerjakan di dalam jika ada soal TIU. Soal TIU kan kebanyakan ada hitung-hitungan. Ya, Nah, hitung-hitungan. disarankan oleh panitia itu membawa pensilnya 2B atau HB yang sudah diraut dari rumah. Jadi biar nggak bingung di sini. Dan dilarang membawa kertas apapun untuk alasan untuk cerita karena di sini sudah mempersiapkan kertas buramnya. Oh. Oke, kemudian yuk kita mulai. Oke, Kita let's ajak go. sobat Akasa. Nah, yang pertama kalian harus tahu di mana lokasinya gerbang Poltek Bank Surabaya. Kali ini saya akan menunjukkan gerbang Poltek Bank Surabaya sesuai alur yang ada di pelaksanaan tes SKD. Yuk kita simak sampai. Ya, yang pertama peserta datang yaitu harus langsung ke bagian belakang. Jadi peserta melihat di papan pengumuman yaitu tentang nama dan nomor peserta. Kemudian mereka akan melaksanakan absensi yaitu scan barcode. Scan barcode-nya bisa menggunakan kamera handphone langsung atau bisa mengunduh aplikasi QR code. Nah, kemudian yang kedua yaitu peserta mengumpulkan hasil swab PCR atau antigen. Nah, jika kalian masih bingung di mana lokasi untuk antigen atau swab PCR terdekat, yaitu ada di klinik Pratama Poltek Bank Surabaya yang areanya ada di sekitar Poltek Bank Surabaya. Jadi untuk harga tes SKD, harga swab untuk pelaksanaan tes SKD yaitu ekonomis sekali, dari 180 menjadi 130. Syaratnya yaitu cuma 2, menunjukkan KTP dan kartu seleksi tes SKD. Nah, tahap selanjutnya setelah pengumpulan hasil swab PCR atau antigen, kemudian para peserta harus menitipkan barang yang dibawa. Yang pertama yaitu berupa tas, kemudian handphone, dompet, jam tangan, dan perhiasan yang lain, yaitu terutama cincin, kalung, ataupun gelang. Itu wajib dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam tas, tidak boleh dibawa ke ruang tes. Dan ini giliran saya, yaitu di bagian cuci tangan dan sampai hingga masuk. Yuk, mari. Yang pertama, yaitu cuci tangan dulu.
selanjutnya masuk di bilik disinfektan. Selanjutnya itu masuk di verifikasi pemberkasan, pengecekan body ya. Jadi langsung lanjut ke ibu-ibu yang ada di sini. Sapa dulu dong. Ya. Hai. Ya, di sini berarti yang pertama apa dulu? Pengecekan body. Terus Lanjut verifikasi berkas ya, sesuai kartu identitas diri dan kartu pesertanya. yang dibawa apa? Yang di bawah harus ada KTP dan kartu tanda kartu peserta. peserta gitu. Dan ini dari panitia semuanya, dari tim Poltek Bank Surabaya. Dan ini pemberkasan, jadi calon taruna harus mengumpulkan berkas-berkasnya ada di sini gitu. Disapa dulu dong di YouTube. Hai YouTube. Terima kasih. Nah, di sini akan ada pengecekan body screening menggunakan alat metal detector. Jadi, panitia benar-benar memastikan para peserta itu tidak membawa barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dari panitia. Maka, jika ada masih membawa barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka peserta akan diminta untuk menitipkan ke penitipan tas kembali barang tersebut. Yuk, kita ikut lagi. Nah, di tenda utama ini akan ada pemberian PIN peserta untuk ujian, kemudian screening wajah. Jadi benar-benar wajah para peserta harus sesuai dengan KTP, harus sesuai dengan foto saat pendaftaran, supaya menghindari untuk ada beberapa calo-calo dari peserta. Jadi benar-benar tes SKD mulai kali ini, tahun ini benar-benar pure dari peserta yang mengikuti dan peserta yang mendaftar. Tidak ada calo-calo lagi. Dan kemudian peserta setelah pembagian PIN dan pembagian dan screening wajah, pengumpulan berkas, itu para peserta akan diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang sudah disediakan. Yuk, kita ke ruang tunggu. Nah, perlu kalian ketahui para Sobat Akasa, di belakang saya ini yaitu tenda untuk menunggu para peserta sebelum melaksanakan tes SKD. Selain peserta menunggu, peserta akan mendapatkan motivasi, akan mendapatkan briefing untuk mengurangi nervous saat melaksanakan tes SKD. Nah, kalian sudah tahu kan gimana alurnya masuk sampai hingga tes SKD. Jadi kalian gimana tahu situasi dan kondisinya waktu kalian tes di Poltek Bank Surabaya. Dan saya akan menunjukkan gimana alur untuk kalian keluar. Tetap mematuhi protokol kesehatan dan gimana alurnya di Poltek Bank di pintu keluarnya. Oke. Nah, kalian pasti sudah tahu kan gimana alurnya dari pintu masuk sampai pintu keluar. Jadi video ini semoga kalian bermanfaat bagi kalian dan menyiapkan tes-tes selanjutnya, menyiapkan mental untuk ini yang perlu para peserta siapkan, yaitu mental untuk berhasil dan mental untuk gagal. Jangan sampai pantang menyerah jika Anda gagal. Jika Anda berhasil, maka harus semangat lagi untuk menjalani tes-tes berikutnya sampai pantukir. Iya, kita tunggu sampai ke tes pantukir. Oke, see you next time. Semoga bermanfaat.
Ada yang lupa nih. Iya, jangan lupa like, Komen, dan subscribe Jurnal Akasa Channel. dan jangan lupa share ke grup-grup pejuang ke sekolah kedinasan. See you next time.